Hai guys, sore ini kita bakal kedatangan tamu istimewa di podcast Teknik Industri Widya Mandala, Surabaya. Sore hari ini saya Lucia kedatangan tamu yang spesialnya pakai banget. Dia adalah salah satu alumni Teknik Industri Widya Mandala, Surabaya. Yuk kita coba ngobrol-ngobrol dengan kakak kita yang satu ini. Halo Tobias. Halo Bu. Gimana kabarmu? Baik. Lama ya kita enggak jumpa. Ya, lumayan lama Bu. Oke Tobias, mungkin biar teman-teman semua tahu, Tobias boleh perkenalan singkat. Silahkan. Oke. Ya, perkenalkan saya Tobias Hansel, saya alumni dari Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala. Saya kebetulan angkatan 2017. Wah, 2017, berarti sekarang 2021. 3,5 atau 4 tahun ya kuliah di TI Widya Mandala? 4 tahun. Wah, termasuk itu pencapaian luar biasa Tobias. Kalau saya boleh sedikit nanya ya Tobias, ini 4 tahun dulu kuliah di WM, sebelumnya kalau boleh tahu Tobias dari SMA mana? Ya, saya dari SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo. Wah, anak Sidoarjo. Ayo Rek, yang anak Sidoarjo, kenal nih sama kakaknya. Tobias, saya mau tanya, dulu ketika lulus SMA, kenapa sih milih Teknik Industri Widya Mandala Surabaya? Ya, kalau untuk milih Teknik Industri Widya Mandala Surabaya itu, ya karena Teknik Industri Widya Mandala Surabaya itu terkenal dengan dosen-dosennya yang aktif dalam penelitian, terus juga terkenal dengan laboratorium yang cukup lengkap, gitu sih Bu. Waduh, berarti ini ya, ketika SMA udah sering banget ya dengar Teknik Industri Widya Mandala Surabaya. Iya, kebetulan yang promosi di kelas saya waktu itu kan Pak Julius, jadi Pak Julius itu juga jadi sering mengutarakan teknik industri, menjelaskan lebih detail waktu presentasi di SMA saya. Wah, sip. Nah, ketika kemudian sudah memutuskan nih kuliah di Teknik Industri Widya Mandala Surabaya, nyesel nggak? Tidak pernah menyesal. Wah, aplaus. Nah, kalau saya boleh tahu nih, tadi dibilang nggak nyesel. Nggak nyeselnya kenapa? Karena semua yang ditawarkan atau semua yang dipresentasikan saat waktu SMA itu semuanya benar-benar nyata gitu, bukan hanya sekedar apa kayak advertising, lip sync, apa kayak Iklan. iklan gitu. Jadi no tipu-tipu lah ya istilahnya Ya, ya. betul. Nggak ada KW1, KW2 asli ori. Ori, Ya, 100%. siap. Nah, kalau saya dengar nih ya dari teman-teman Tobias nih, Tobias ini aktif banget berorganisasi di Widya Mandala Surabaya. Sampai akhirnya nih saya lihat di Instagramnya Widya Mandala, ternyata Tobias ini salah satu mahasiswa yang dapat predikat mahasiswa berprestasi di Widya Mandala Surabaya ketika diwisuda pada bulan Oktober 2021. Nah, saya mau tahu sedikit. Kira-kira kalau nanti nih adik-adiknya masuk terus kuliah di Widya Mandala Surabaya, kalau mau dapat predikat aktif berprestasi ini mesti ngapain? Ya, kalau aktif berprestasi itu dilihat dari poin kemahasiswaannya. Nah, poin kemahasiswaannya itu biasanya didapat dari keaktifan ketika teman-teman atau adik-adik sekalian mengikuti kegiatan di lingkup kampus Universitas Katolik Widya Mandala. Nah, kebetulan saya selama kuliah itu mengikuti organisasi selama 3 tahun. Jadi 2 tahunnya di Himpunan Mahasiswa Tingkat Jurusan dan 1 tahunnya di BEM Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oh, ketika di level jurusan berarti HMJ ya Tobias ya? Iya, betul di AMJ. Oke, di HMJ masuk ke posisi mana nih? Panitia inti atau mungkin pengurus inti atau apa? Ya, untuk tahun pertama saya menjabat sebagai anggota Divisi Keilmuan dan Penalaran. Dan di tahun kedua saya kebetulan dipercaya sama teman-teman untuk menjabat sebagai ketua HMJ-nya. Wah, berarti leadership-nya oke ya nih ya, pernah menjabat sebagai ketua HMJ. Nah, kalau tadi ya, ketika kita kuliah nih ya Tobias ya, tentu saja kan anak kuliahan itu boleh dibilang sekarang tugasnya banyak, terus tapi di sisi lain Tobias ini aktif memimpin organisasi, ikut panitia dan sebagainya. Kira-kira cara bagi waktunya gimana sih? Ya, kalau untuk bagi waktu itu saya memanfaatkan waktu belajar itu selama di kelas saja. Jadi setelah saya pulang kuliah, saya gunakan waktu itu untuk berorganisasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain.
Nah tuh teman-teman dengerin, sosialisasi itu penting ketika nanti kalian berkuliah. At least nih ya, sosialisasi minimal ini nanti bantu kalian. Misalnya kalian punya tugas, aduh nggak ngerti, mau tanya ke siapa ya. Salah satunya paling dekat pasti tanya ke teman kita kan. Nah ini keuntungan salah satu kalau kita mau berorganisasi. Nah Tobias, saya mau nanya lagi. Kalau tadi Tobias sampaikan bahwa Tobias ini aktif nih berorganisasi. Padahal mungkin kita kalau anak kuliah ini nggak tahu ya pentingnya apa sih organisasi. Mungkin belum ngerasain. Kalau sekarang Tobias baru lulus nih dan sebentar lagi mudah-mudahan udah langsung kerja ya. Kira-kira apa sih sebenarnya benefitnya kalau kita belajar berorganisasi? Ya, kalau berorganisasi yang pertama jelas kita akan menambah relasi dengan orang lain ataupun dengan orang-orang baru. Yang kedua, kita juga melatih dengan keberanian untuk berbicara di depan umum. Karena dalam organisasi itu kita secara tidak langsung dipaksa untuk mau bersuara atau mau berbicara di depan umum gitu, Bu. Nah, betul itu. Anak-anak muda sekarang harus dituntut untuk berani bicara, berpikir kritis, mengungkapkan ide dan gagasannya. Itu salah satu kunci sukses di kemudian hari. Tobias, untuk menutup bincang-bincang kita sore hari ini, saya mau nanya, ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi yang ingin Tobias sampaikan ke teman-teman khususnya anak-anak muda sekarang di anak-anak SMA yang memang ya masih galau, saya ini besok mau milih jurusan apa sih, masih belum tahu arahnya mau kemana. Mungkin Tobias bisa cerita bagaimana supaya saya ini bisa milih jurusan yang tepat. Ya, kalau untuk masalah milih jurusan yang tepat itu tergantung dari individu atau pribadi masing-masing. Tapi setiap keputusan yang teman-teman atau adik-adik pilih nantinya itu harus dilakukan sesuai dengan yang sudah diputuskan. Maksudnya tidak perlu ragu dengan keputusan itu. Setiap keputusan yang teman-teman atau adik-adik ambil itu harus dijalankan 100% sesuai dengan keyakinan adik-adik masing-masing gitu. Oke, selama kalian yakin dengan pilihan kalian, tentu saja kalian harus berusaha. Kita sebagai anak muda nggak boleh hanya duduk leha-leha, tapi capailah mimpimu. Oke, Tobias, thank you buat waktunya, sukses selalu. Kita ketemu lagi nanti ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya. Bye, see you. Oke, teman-teman, itu bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau dengerin. Kita nantikan sesi podcast Teknik Industri Widya Mandala di sesi berikutnya. Bye-bye, friends.